Pernah kepikiran gak sih kalau cara kita memandang diri sendiri itu ternyata bisa merusak planet ini? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar satu ide besar yang selama ini membentuk dunia kita. Dan yang lebih penting, kita akan cari cara untuk memperbaiki lagi hubungan kita dengan alam. Yuk, kita mulai. Oke, kita awali dengan satu pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi sebenarnya dalam banget. Di tengah semua kehidupan di planet ini, kita ini sebenarnya siapa? Di mana posisi kita? Apakah kita ini penguasa, penjaga, atau cuma salah satu bagian kecil dari sebuah sistem yang jauh lebih besar dari kita? Nah, yang menarik itu jawaban kita selama ini. Selama berabad-abad, kita terbiasa ngelihat diri kita tuh kayak gini nih, di puncak piramida, paling atas, di atas segalanya. Tapi, gimana kalau pandangan ini salah total? Gimana kalau posisi kita yang sebenarnya itu lebih mirip kayak gini? Di dalam sebuah lingkaran kehidupan, saling terhubung dengan semua makhluk lainnya. Oke, sekarang kita bedah dulu bagian pertamanya. Kenapa sih gagasan bahwa manusia itu adalah puncak segalanya bisa jadi sebuah kekeliruan yang berbahaya? Nah, istilah kerennya itu antroposentrisme modern. Gampangnya gini, ini adalah keyakinan kalau manusia itu pusatnya alam semesta. Alam, hewan, tumbuhan, semua itu dianggap berharga cuma kalau ada gunanya buat kita. Mereka jadi semacam objek, sumber daya yang siap kita pakai. Dan ide ini tuh bukan ide baru loh, akarnya udah ada ribuan tahun lalu. Mulai dari filsuf Yunani kuno yang bilang manusia adalah ukuran dari segalanya, sampai penafsiran yang keliru yang seolah-olah ngasih kita hak buat menaklukkan alam. Semua ini, tanpa sadar, membangun fondasi yang rapuh buat cara kita mandang dunia hari ini. Dan inilah akibat langsungnya. Pandangan ini bikin kita jadi buta. Kita jadi nggak bisa lagi melihat dan merasakan di mana sih tempat kita yang sesungguhnya di dalam tatanan alam yang luar biasa ini. Kita jadi asing, terpisah dari rumah kita sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, dan ini penting banget. Kita akan lihat gimana sebuah ide filosofis ini pelan-pelan berubah jadi krisis yang nyata, krisis yang kita hadapi sekarang, baik di lingkungan maupun di masyarakat kita. Prosesnya itu kayak efek domino yang rusak banget. Pertama, kita menempatkan diri kita di pusat. Terus dari situ muncul yang namanya relativisme. Kalau aku yang jadi pusat, ya semua yang nggak ada untungnya buatku saat ini jadi nggak penting. Nah, langkah terakhirnya, eksploitasi. Alam dirusak, bahkan sesama manusia pun dieksploitasi. Semua demi keuntungan sesaat. Dan gejalanya, wah, udah ada di sekitar kita setiap hari. Ini bukan lagi teori. Kita lihat ini dalam kerusakan lingkungan, tumpukan sampah karena kita konsumtif banget, sampai ke hal-hal yang mengerikan, kayak perdagangan manusia. Bahkan, cara kita mengabaikan mereka yang lemah, kaum miskin, para lansia, itu akarnya dari pikiran yang sama. Kalau nggak berguna buat saya, ya nggak penting. Oke, udah cukup ya ngomongin yang suram-suram. Sekarang, kita cari cahayanya. Ada loh sebuah gagasan alternatif yang luar biasa indah dan kuat. Sebuah cara pandang baru yang bisa menyatukan kita semua kembali. Coba deh, renungkan kutipan yang indah ini. Kita dan semua makhluk di alam semesta dihubungkan oleh ikatan tak terlihat dan membentuk semacam keluarga universal. Ini adalah sebuah ajakan untuk melihat dunia bukan sebagai gudang sumber daya, tapi sebagai sebuah keluarga besar. Nah, konsep inilah yang disebut persekutuan universal. Idenya sederhana tapi dalam banget. Semua kehidupan, kita, hewan, tumbuhan, itu asalnya dari sumber yang sama. Artinya, kita semua ini adalah bagian dari satu keluarga kosmis yang saling terhubung. Coba bayangin, kalau kita beneran bisa ngerasain hubungan ini, penggundulan hutan itu bakal terasa kayak kulit kita sendiri yang terluka. Punahnya seekor hewan langka itu bakal terasa seperti ada bagian dari diri kita yang hilang. Sakitnya planet ini jadi sakitnya kita juga. Jadi, gimana caranya kita menerapkan ide ini dalam hidup? Yuk kita lihat di bagian selanjutnya. Gimana cara kita menemukan kembali tempat kita yang sebenarnya? Bukan lagi di puncak piramida, tapi di dalam hati sebuah jalinan kehidupan. Jadi gini, ada dua cara memandang keunikan kita. Yang pertama, yang salah kaprah, nganggap kita ini raja mutlak. Yang kedua, yang benar, justru melihat kita ini lebih kayak jantung di dalam sebuah tubuh. Jantung itu kan unik, penting banget, tapi dia nggak bisa hidup sendirian. Tanpa paru-paru, tanpa darah, tanpa organ lain. Nah, kita juga gitu. Kita unik, tapi kita nggak bisa bertahan hidup tanpa makhluk lain. Jadi, tempat kita yang unik itu bukanlah sebagai diktator yang seenaknya merintah, bukan.
Tempat kita itu ada di dalam sebuah keluarga besar ciptaan. Posisi kita itu ada di dalam hati, di mana peran kita adalah peran yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Jadi intinya begini, keistimewaan kita sebagai manusia itu bukan tiket untuk bebas melakukan apa saja. Justru kebalikannya, keistimewaan kita adalah sebuah panggilan untuk bertanggung jawab, untuk merawat, menjaga, dan melindungi keluarga besar kita di alam semesta ini. Oke, kita udah paham masalahnya, kita juga udah lihat solusinya. Sekarang pertanyaan yang paling praktis. Gimana kita memulai perubahan ini? Apa jalan yang harus kita tempuh untuk berdamai lagi dengan alam? Solusi yang sesungguhnya itu ternyata bukan cuma soal teknologi canggih. Bukan. Perubahan terbesar dan yang paling utama itu harus dimulai dari sini, dari dalam diri kita sendiri. Ini soal mengubah cara kita melihat dunia. Mulai mengakui bahwa setiap makhluk itu punya nilainya sendiri, sekecil apapun, dan mulai memahami kembali siapa kita di tengah semua ciptaan ini. Dan ini bukan tugas buat para ahli atau aktivis aja loh. Ini adalah sebuah undangan terbuka untuk kita semua. Setiap dari kita, tanpa terkecuali, diundang untuk ikut dalam perjalanan ini. Sebuah jalan rekonsiliasi untuk menyembuhkan lagi hubungan kita dengan bumi, satu-satunya rumah yang kita punya. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kita renungkan sama-sama. Bukan lagi di mana posisi kita, tapi bagaimana caranya? Gimana kita bisa mulai melihat sungai di belakang rumah, burung-burung di pagi hari, atau pohon di pinggir jalan, bukan sebagai objek, tapi sebagai bagian dari keluarga kita? Apa satu langkah kecil yang bisa Anda dan saya ambil mulai hari ini?